Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang 6 soft skill yang wajib ada di pelatihan dan pengembangan karyawan. Saya Muhammad Rumah, Human Resource Department dari komunitas Bantu Belajar. Oke, kita akan mengetahui apa itu soft skill dan lebih lanjutnya. Oke, silahkan simak di sini. Oke, sebelumnya tak hanya hard skill aja sebenarnya ya. Perusahaan juga bertanggung jawab dalam mengasah soft skill karyawan ya. Soft skill yang dia juga ya tentunya ya. Jika soft skillnya udah bagus, perusahaan juga akan berkembang juga. Itulah pentingnya sistem pelatihan ya tentunya yang harus merangkul ya, mengasah hard skill dan soft skill juga ya. Oke. Sebelum lebih jauh, soft skill itu apa dan kita akan bahas ini. Soft skill, apa itu? Soft skill adalah keterampilan yang cenderung abstrak ya. Jadi soft skill ini tidak terlihat ya. Mungkin tidak ada, nggak bisa kita lihat. Dalam arti baru akan terlihat seiring waktu ketika dihadapkan dengan situasi tertentu ya. Oke, misal soft skill ini adalah kemampuan beradaptasi di tempat dan lingkungan baru ya, tentunya di lingkungan ya tempat baru itu bisa di tempat kerja ya, di sekolah, di kampus dan lain sebagainya. Oke. Nah, sifat kepemimpinan. Nah, sifat kepemimpinan ini kita memimpin orang bisa terlihat nggak sih? Ya nggak bisa, apalagi kalau kalian orang baru gitu. Dia itu bisa nggak sih memimpin gitu kan? Kalau kita diangkat jadi leader gitu, dia itu bisa nggak sih jadi pemimpin kalau orang baru yang berpikiran seperti itu, oke? Itu tidak terlihat ya teman-teman. Ya, mengatur waktu secara efisien ya, manage waktu ya. Manage waktu ini adalah mengatur ya bagaimana dia bekerja secara efisien ya, secara cepat, secara ringkas dan struktur ya. Dan efisien itu tepat pada waktunya, istilahnya kayak gitu. Mengatur waktu secara efisien ya. Karena kan pekerjaan itu banyak, apalagi kalau di bidang manajer lah ya. Manajer kan banyak tuh harus mengatur waktunya gitu ya. Mengatur waktu bagaimana dia mengerjakan A, bagaimana mengerjakan B, bagaimana mengerjakan C, seperti itu. Oke. Contoh aja di operator produksi ya. Bagaimana dia mengatur kerja supaya produknya itu bisa cepat banyak, menghasilkan banyak gitu kan ya, seperti itu. Dan kalau di operator produksi ya mungkin kerjanya itu aja ya. Misal kalau di pekerjaan yang lain di bagian staff gitu ya, bikin surat, bikin ini gitu kan, banyak ya, bikin laporan dan sebagainya. Berkomunikasi dengan baik. Tentunya ini juga soft skill yang tak terlihat berkomunikasi. Apalagi kalau kalian bertemu dengan orang baru. Dia tuh bisa berbicara nggak sih ketika kita hanya diem aja, kita lagi banyak berbicara kerjaan, dia tuh bisa berkomunikasi nggak sih? Kan? Kalau kita ditunjuk sebagai jadi pemateri atau mengisi di acara perusahaan yang ketika ada acara, entah itu acara ulang tahun dan sebagainya, dia bisa berkomunikasi dengan baik nggak sih? Karena yang pidato, menyampaikan pendapat dan sebagainya ya. Oke, kita akan gali lebih jauh. Nah, apa saja skill yang wajib ada di sistem pelatihan dan pengembangan karyawan? Tentunya ini di perusahaan ya, atau di karyawan ya. Perusahaan itu lazim, bukan hanya di perusahaan tentang produksi aja, enggak. Perusahaan kan banyak, ada juga di pelayanan ya. Produksi ya, produk ya, pembuat pengolahan itu ya istilahnya. Itu ya. Next, critical thinking ya. Critical, dia harus bisa berpikir kritis. Oke. Karyawan yang dibutuhkan di perusahaan adalah mereka yang dapat berpikir kritis saat menghadapi tantangan. Oke. Kayak contohnya, bagaimana cara saya mengerjakan ini dengan tepat, dengan cepat dan efisiensi ya, waktunya ya. Bagaimana saya bisa manage waktu, bisa itu berpikir kritis dia itu. Bagaimana produk ini supaya lebih bagus lagi? Saya harus apakan, misalnya. Bagaimana supaya chat ini bisa
kuat, misalnya kalau diproduksi cat, atau tahan lama, atau bagaimana warnanya ini supaya berganti warna. Misalkan kalau cat hanya misal hitam, putih, ya, merah dan sebagainya, dipadukan tuh jadi beberapa cat lagi, seperti itu ya. Ya, itu berpikir kritis. Bagaimana perusahaan ini supaya maju? Kalau manajer, bagaimana produk ini supaya cepat laku, pemasarannya cepat, masyarakat menerima, gitu ya. Seperti itu. Orang-orang ingin membawa nafsu baru dengan membawa nafas baru dengan perspektif mereka yang out of the box, ya. Membawa keluar, ya. Orang-orang ini mereka juga berpotensi memajukan perusahaan dengan keahliannya. Oke. Berpikir kritis. Untuk mengasah critical thinking, ya, dalam diri karyawan, perusahaan bisa mulainya dengan membiasakan karyawan untuk selalu memiliki rasa penasaran. Nah ini, ketika kita memiliki rasa penasaran, bagaimana cat ini supaya bisa tahan lama, apa yang harus saya lakukan? Nah, itu kan berpikir kritis. Terus lagi, bagaimana supaya pemasaran ini cepat, gitu ya. Si produk ini cepat terjual, masyarakat menerima dengan baik, ya, masyarakat suka, bagaimana gitu. Entah itu dirubah bentuknya, misal kalau bentuk piring, ya kan, piring itu kan bulat-bulat saja, ya, ada kan tuh segi 4 atau segi berapa gitu ya, sehingga nggak monoton, nggak gitu-gitu aja, istilahnya gitu. Itu kan dari pemikiran kritis, ya, dari rasa karyawan ingin memiliki rasa penasaran, ya. Bagaimana sih kerja di QC itu, quality control itu, bagaimana sih kerja di produksi itu, ya, misal kalau di manajer seperti itu, bagaimana sih kalau kerja di bagian manajer itu, ya, itu hanya mengatur-ngatur aja gitu kan. Nah, dari rasa penasaran itu akan timbul dia kan, saya harus mengupgrade diri nih, atau saya harus mengembangkan diri, gitu kan. Rasa penasaran inilah yang akan buat mereka berpikir lebih dalam dan akan memudahkan mereka membaca situasi di sekitarnya. Oke, ya. Critical thinking. Oke, sekarang the open communication. Ya, open communication itu sangat dibutuhkan, ya, untuk kemajuan perusahaan, ya. Apa yang dimaksud dengan open communication? Open communication adalah komunikasi secara terbuka, secara terbuka mengenai visi dan misi perusahaan antar karyawan dan atasannya. Oke, ya. Percuma mempekerjakan banyak karyawan dengan banyak skill jika mereka tidak bisa berjalan bersama. Ya, ini open communication. Ya, kita harus bisa berbicara, ya, di depan umum, ya, atau dengan para karyawan, gitu ya. Meskipun banyak mereka skill-skillnya, tapi kalau dia monoton, diem aja gitu kan, sulit juga perusahaan berkembang. Karena gini, kalau di paskibra itu, ketika satu orang berbicara, semuanya harus berbicara semuanya. Satu orang ketawa semuanya. Orang nggak mau itu. Artinya apa? Bahagia satu orang, bahagia semua orang. Ketika bahas satu orang sakit, ya, semuanya mengikuti sakit itu, ya. Sistem pelatihan pengembangan karyawan di perusahaan harus bisa mengasah open communication yang bisa diterapkan di kesehariannya, ya. Contoh dengan melatih atasan untuk melakukan komunikasi dua arah yang baik dengan karyawan, ya. Contohnya seperti itu. Misal karyawan dipanggil, ya, atau kita bukan hanya ketika kita bekerja saja, di sebelum kerjanya aja kita harus bisa komunikasi, ya, open communication antara perorang atau individu ataupun kelompok, teman-teman. Misal apa, di pas interview itu interview kerja, ya, teman-teman. Komunikasi dua arah dinilai berhasil bila karyawan tidak ragu menyuarakan pendapat dan perusahaan bisa menghargai berbagai perspektif dari karyawan-karyawannya. Contoh, kalian pengen naik gaji, ya, tapi kalian nggak bisa open communication, nggak bisa berbicaranya, gimana mau naik gaji gitu. Kalian nyampaikannya juga enggak gitu, ya. Ketemunya juga enggak sama orang tersebut gitu, ya. Makanya open communication, buka pembicaraan, buka bicara. Apakah yang ada di keluhan kalian, lontarkan, keluarkan, sampaikan, itu ya. Di sini contohnya ada di sini. Di sini adalah orang-orang sekelompok, ya. Kenapa kelompok? Karena di sini adalah banyak orang yang berbicara. Artinya dia sedang meeting, ya. Open communication, berbicara. Kalau meeting itu apa? Kalau meeting itu apa? Ya, tentunya mencari ide, ya, mencari
gagasan baru ya, supaya perusahaan itu lebih maju. Misal atau membahas suatu permasalahan, misal produk ini sekarang di pasaran kurang peminatnya, maka dirundingin seperti apa, uh, harus harus mencari ide-ide dan supaya menghasilkan perubahan dan diterima di masyarakat. Itu ya kan communication. 3, public speaking ya. Public speaking ya, teman-teman bisa public speaking, berbicara. Public speaking itu ada 2 ya. Ya kayak tadi, berbicara tentunya tetap berbicara, karena public speaking itu tetap mengeluarkan suara ya. Suara omongan kalian ya. Soft skill yang satu ini tidak kalah penting ya, sangat penting ya tentunya. Soft skill lainnya ya, dari soft skill lainnya, yakni public speaking ya. Public speaking itu kemampuan berbicara di depan khalayak, perlu dikuasai karyawan ya. Jika mereka memiliki ide yang cemerlang ya, mereka harus mampu mengentarkan dan menjelaskan semenarik mungkin di depan umum agar ide tersebut bisa diterima tentunya. Itulah sebab Anda harus memupuk rasa percaya diri karyawan. Nah, jadi public speaking ini ya melontarkan sesuatu ya, menyampaikan pendapat kalian atau kalian memberikan arahan kepada orang-orang, karena public speaking itu bisa untuk pidato kan ya, bisa untuk ceramah ya, artinya menyampaikan kebaikan untuk mereka atau untuk perusahaan ya gitu. Caranya bisa dengan mendengarkan dan menghargai pendapat mereka ya. Contoh public speaking itu mendengarkan dan menghargai pendapat mereka, memberi mereka ruang untuk mengembangkan diri ya tentunya. Ya dia harus bisa mengembangkan dirinya ya dengan cara public speaking ya. Misal kita tadi dari pemikiran kritis itu, masa kita diem aja sih? Ya makanya kita lontarkan apa ide-ide kalian itu dari pemikiran kritis, bagaimana produk ini supaya laku di masyarakat. Saya harus mempromosikan di A, B, C, D misalnya, di media sosial, di koran, di apa lagi, di banner ya, sama seperti itu. Artinya seperti itu, contoh kecilnya seperti itu ya. Kalian lontarkan, oke, saya memiliki ide untuk memasarkan produk ini atau mempromosikan produk ini supaya masyarakat itu tahu bahwa produk ini itu sangat bermanfaat. Pertama, saya akan promosikan dengan cara media sosial. Tentunya promosi di media sosial ini dengan perkembangan yang sekarang itu semakin cepat ya, perubahan dunia semakin cepat, maka media sosial pun menjadi tolak ukur, menjadi kunci utama ya, seperti itu. Kita nggak perlu banyak modal untuk mempromosikannya. Kita cuma bikin video atau entah pamflet atau entah foto untuk mensebar atau mempromosikan produk yang kita buat ini, supaya masyarakat tahu, supaya masyarakat bisa melihat bahwasannya ada produk seperti ini gitu ya. Karena tanpa promosi masyarakat tidak akan tahu. Gitu. Contoh dealer Honda atau motor Honda ya, dia udah terkenal ya, Honda Yamaha, tapi tetap dia masih mempromosikan produknya. Di mana? Di media ya, media tentunya media elektronik ya, tadi ya, media sosial tentunya, dan media televisi ya. Gitu. Dan tentunya percaya bahwa kemampuan mereka sangatlah luas serta harus terus diasah ya, makanya seperti itu. Apalagi di marketing. Marketing itu ya memasarkan ya, pemasaran ya. Nah, dia harus memiliki pemikiran kritis, bagaimana produk ini supaya laris, bagaimana produk ini cepat habis gitu. Makanya tadi entah itu promosi, berapa hari promosinya, promosinya setiap hari di internet, terus lagi di lapangan juga gitu, terus lagi di televisi, media televisi itu seperti itu, iklan anggapannya ya. Bila rasa percaya diri sudah dipupuk, kemampuan public speaking tak akan jadi masalah lagi. Makanya seperti itu. Jadi manajer ya harus bisa berbicara. Gimana nggak bisa berbicara? Kalau mau jadi manajer ya sulit gitu ya, kalau nggak bisa berbicara. Karena manajer itu menyampaikan ya strategi ya, menyampaikan tentang job desk dan lain sebagainya. Oke ya.
Public speaking sudah, maka kita lanjutkan di kolaborasi bersama rekan kerja ya, kerja tim ya seperti itu. Kemampuan kerja sama yang baik harus dimulai oleh karyawan ya, tentunya. Bila karyawan pasif dan tidak mau berkolaborasi, pasif tuh diem, dia tuh nggak mau kerja sama, istilahnya seperti itu. Kolaborasi itu kerja sama. Tentu ketimpangan performa kerja akan terasa ya. Tentu ketimpangan performa kerja akan terasa ya. Ujung-ujungnya perusahaan bisa merugi karena karyawan tidak bisa kompak, nah seperti itu. Oke. Skill kolaborasi bersama rekan kerja ini bisa berjalan lancar atau karyawan mau terbuka, menerima, dan menghargai pendapat orang lain. Mereka juga harus berani mengemukakan pendapat agar proses kolaborasi dengan semua karyawan bisa berjalan dengan baik. Dan juga kalau mengemukakan pendapat ini ketika ada masalah, ya. Misalnya contohnya kita ambil sepak bola dan lomba apa ini? Lomba apa namanya itu? Pokoknya lomba yang butuh kekompakan. Oke. Kemampuan kerja sama yang baik dimiliki oleh karyawan. Jadi kerja itu bukan hanya kerja sendiri, tapi ada juga kerja tim, kerja kelompok kan. Ada tuh di perkuliahan juga, di sekolah juga pasti ada kan kerja kelompok. Nah, kerja di perusahaan itu bukan satu orang dua orang, tapi banyak puluhan bahkan ribuan orang ya, yang di bidang masing-masing ya. Contohnya kalau di bidang pelayanan ya, atau kita bahas tentang restoran itu hanya ada tiga ya, istilahnya kecilnya aja tiga struktural ya, tiga organisasi. Pertama di bidang pelayanan, kedua di bidang keuangan, kedua di bidang pelayanan, pertama di bidang keuangan, kedua di bidang pelayanan, ketiga di bidang dapur ya. Kalau atasannya nggak usah disebut ya, dia nggak kerja ya, hanya memberikan arahan gitu ya. Oke, ada tiga misal seperti itu. Nah, di sini di perusahaan itu bukan hanya sendiri yang kerja, tapi bahkan ribuan ya, bahkan puluhan ribu ya. Nah, di sini perlu ya adanya kolaborasi, artinya kerjasama dengan tim, kerjasama ya. Di bidang pelayanan bagaimana menjamu tamu dengan baik kalau di restoran ya kan. Ya, bagaimana? Masa sendirian doang ya kan? Ya menjamu aja. Yang lainnya biasa aja, cuek gitu. Ya nggak bakal kompak ya kan, ya harus kompak ketika ada kayak deh di Indomaret atau Alfamart. Ketika di Indomaret atau Alfamart ya, ketika saya masuk ke dalam, selamat datang di gerai dulu ya, ada yang bisa kami bantu, ya itu kan enak ya, ketimbang diem aja masuk orang diem, gimana aja ada orangnya enggak sih gitu kan. Pertanyaan seperti itu. Nah makanya kerja kelompok, kerja tim. Ada lagi kerja tim di bagian pelayanan ya tadi ya, satu orang misal mencatat menunya ya kan, satu orang mengambil makanannya atau memesan makanannya, satu orang membuatkan makanannya ya kan, di bagian dapur itu membuat makanan. Nah itu jadi kompak tuh, jadi satu kesatuan. Kalau acuh salah satu gimana, nggak bakal berjalan, perusahaan akan bangkrut mungkin ya, akan down gitu, karena ulah karyawannya nggak kompak. Misal ya kerja di perusahaan, atau kita ambil contoh lagi di restoran ya, di bagian pelayanan ini seru banget pelayanan. Di bagian pelayanan itu kunci utamanya, pelayanan baik maka konsumennya akan puas, tapi pelayanan buruk ya konsumen yang nggak akan puas. Makanya seperti itu, makanya kerja kolaborasi itu sangat penting ya kan? Misal di dalam job desk itu pelayan atau waiter itu ketika ada tamu disapa, selamat datang di restoran Hidayat, misal ada yang bisa saya bantu, ada yang bisa dipesan, atau ada yang ingin disampaikan, hal seperti itu aja. Apa ada yang ingin dipesan? Oh, saya pengen pesan jus melon. Oh maaf, jus melon hari ini sedang habisan stok karena tadi ada acara pesta di sini, jadi kami tidak bisa memberikan jus tersebut. Kalau mau, Bapak bisa pilih ada jus ini kan enak gitu kan, pada acuh gitu kan. Nah dari situ maka
dilanjutkan ke pemesanan. Orang itu sudah memesan, maka dilempar ke bagian dapur, petugas dapur. Tolong buatkan jus, mie ayam, dan lain sebagainya. Banyak ya. Maka itu kerja tim. Kerja tim di dalam suatu perusahaan yang sama, misal di bagian apa? Di bagian apa namanya? Di bagian operator produksi misalnya. Biasanya ada kerja tim ya. Kerja tim yang memang harus dengan tim gitu ya. Kalau nggak dengan tim ya sulit gitu. Apa tentunya contohnya di bagian produksi ya, pengemas barang ya. Mesin dengan manusia kecepatannya lebih cepatan mesin ya, apalagi manusia lebih lama maka dia akan semakin terkuras tenaganya. Begitupun mesin tidak akan terkuras tenaganya, tetap dia akan stabil di situ-situ aja. Nah, makanya perlu kolaborasi rekan kerja gitu ya. Artinya kerja sama gitu ya. Nah, untuk mencapai target sesuai dengan keinginan ya, per hari misal berapa puluh dus gitu atau juta dus bahkan ribuan dus, maka itu harus diperkelompokkan. Berapa orang di bagian pengemasan barang, berapa orang di bagian produksi, karena produksi kalau cuma satu orang dia akan lama. Dia lama menghasilkan produknya, karena kalau satu orang ya anggapannya satu orang 1 kilo nih ya kita produksi, ya kan lama. Kalau kita berbarengan kerja sama tim yang tadi 10 orang misalnya 10 orang ya jadi 10 kilo cepat kan, kita nggak terlalu capek juga karena kerja tim. Tapi kalau kitanya acuh-acuh aja, pasif-pasif aja, nggak mau berkolaborasi, nggak mau kerjasama, ya tentunya ya karena hancur ya, produk akan lambat dan pekerjaan tidak akan terselesaikan dengan sesuai dengan keinginan atau dengan target yang ditentukan seperti itu. Karena tadi kerjasamanya kurang ya, tanpa kolaborasi ya kan. Nah, oke, next. Time management ya, manajemen yang baik, mengatur waktu. Time management adalah suatu yang sangat krusial ya tentunya ya. Kita bekerja aja ada waktunya. Kita makan aja ada waktunya, istirahat tadi ada waktunya di perusahaan kan. Ya, kita harus bisa manage itu. Kapan kita makan, kapan kita istirahat, dan kalau di dalam pekerjaan beda lagi, kapan kita menyelesaikan tugas gitu kan. Nah, di sini adalah pekerjaan tidak bisa dikerjakan terburu-buru karena bisa diberantakan atau tidak sesuai ekspektasi ya. Tapi tidak bisa menghabiskan waktu lama juga karena pasti semua proyek punya target waktu masing-masing ya kan. Semua pekerjaan pasti punya target ya kan. Nah, tadi di perusahaan tadi contoh di pembuatan produk yang target setiap hari adalah 7.000 motor ya, produksi motor anggapannya, atau 7.000 motor ya setiap hari. Berapa orang yang harus kerja di sana? Nggak mungkin kan 7.000 dalam satu orang, nggak mungkin. Dia kerjanya satu orang harus menghasilkan target 7.000 kendaraannya, kan gila ya, nggak mungkin gitu. Makanya diadakan tadi kerjasama ya kan, ya itu di hal kecil ya, supaya pekerjaan bisa dikerjakan tidak terburu-buru juga sih, tapi harus sesuai target, istilahnya seperti itu. Salah satu hari ini 7.000 motor, pekerja yang dibutuhkan adalah 10.000 misal seperti itu, atau 1.000 orang gitu kan. Kalau 1.000 orang kan ringan kegiatannya kan, menghasilkan banyak barang atau banyak produk. Nah, kan tidak bisa menghabiskan waktu lama juga kan? Iya. Tidak bisa menghabiskan waktu lama juga kalau sehariannya cuma dapat mobil kendaraan 2. Ya kan? Gimana itu? Seperti itu ya. Atau produk kue 2 itu kan. Nggak sesuai target ya. Perusahaan kan bangkrut, teman-teman. Ya kan, intinya pekerjaan sesuai dengan project target ya kan. Target waktu masing-masing. Misal kita di operator produksi misalnya ya. Di operator produksi kue, jam berapa pembuatan ya, jam berapa pengemasan ya kan, jam berapa pengiluan, mungkin di kilo ya atau dihitung ya, dikemas ya, oke lah terserah itu.
seperti itu kan, ada dua tuh projectnya ya kan. Terus kalau di bagian kantor ya kan, bagaimana cara menyelesaikan rekapan ya, rekapan laporan, surat-surat. Contoh, tolong bikinkan surat edaran bahwasanya liburan akhir tahun atau liburan lebaran dari tanggal 1 sampai dengan 7 Desember 7 apa gitu ya. Nah, itu kan harus ada waktunya ya kan. Nah, saya buat sekarang, itu surat buat sekarang. Terus ada lagi, tolong habis itu kamu setelah bisa selesai itu kamu pesanin saya mobil, saya mau meeting dengan klien di restoran A ya. Kita habis itu kita pesankan, atau kita pesankan juga ya habis itu, sambil bikin ngetik itu, karena kita membutuhkan telepon, atau kita gunakan GrabCare kan, sekarang tuh mudah pakai aplikasinya seperti itu, mudah, tinggal punya aja waktunya kapan, jam berapa. Bagaimana cara kemampuan time management ya, time management mengatur. Kalau di di restoran itu, ini tuh waktu manajemen itu kebanyakan di dapur, karena dia harus bisa mengolah dengan waktu yang tepat. Misal ada si klien, ada si customer, ada si pengunjung lah ya, dia membeli, saya mau pesan jus misalnya, dia harus bisa. Terus ada lagi yang pesan teh, ada lagi pesan pesan goreng pisang misalnya, atau apalah, goreng apa ya, makanan lah ya. Nah, dia tuh harus bisa manage bagaimana dia membuat jus, bagaimana dia buat makanan, bagaimana dia membuat teh, nah semuanya seperti itu. Dia harus bisa manage supaya targetnya sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Paling contoh, bikin teh 1 menit, bikin jus 1,5 menit, misalnya seperti itu. Bikin bikin makanan tadi 5-10 menit. Itu supaya supaya si konsumen nggak kelaparan, nggak lama di situ nunggu ya. Dia kalau nunggu lama dia bosan, dia nggak akan kembali lagi seperti itu kan, karena time manajemennya nggak sesuai. Makanya sesuaikan, jadikan mengatur waktu dengan baik gitu ya, karena semua project punya target masing-masing. Oke. Next, conflict resolution. Oke, konflik di dalam perusahaan tidak bisa terhindari. Ya, tidak bisa terhindari. Kenapa? Karena yang di dalam perusahaan itu manusia ya. Ya, ketika ada kesal ya pastinya konflik, ribut ya kan. Kembali lagi, ada begitu banyak kepala dengan perspektif berbeda yang harus Anda dengarkan. Misal, ketika kita udah kerja capek-capek, misal masih disuruh belum kelar A, kamu kesana sekarang gini, kamu gini, ya kan? Capek lah orang kan ya, bukan masalah capeknya, tapi A saja belum kelar, dia harus udah ke B, dia harus udah ke C gitu, harusnya dikelarin dulu. Makanya tadi ada time management yang baik, makanya si atasannya juga, si kepalanya juga harus bisa manage itu, berapa jam dia mengerjakan A, berapa jam dia mengerjakan B, berapa jam dia mengerjakan C. Nah, dia akan terhindar dari konflik tersebut ya kan ya. Berbeda yang harus Anda dengarkan. Nah, seperti itu. Agar konflik tidak berlarut-larut, masing-masing karyawan wajib menguasai kemampuan konflik resolution santai gitu kan. Jika misal ada seorang yang bikin kesal, yang bikin konflik ya, maka kita bisa mengatasi konflik itu supaya tidak terjadi besar-besaran, membahayakan buat dirinya dan buat perusahaan. Kalau dalam perusahaan itu ribut, maka maksudnya dalam perusahaan itu, jika orang-orang yang bekerja itu ribut ya, apa kerugian yang terdampak? Ya perusahaan tentunya, dia korbankan waktu untuk bekerja, dia habiskan untuk konflik, untuk ribut ya kan, nggak benar gitu kan. Atau
Atasan bisa mengasah kemampuan karyawan dengan mengajarkan mereka menyelesaikan perselisihan antar karyawan dengan hati-hati. Misal karyawan itu, misal ya, kita kan ya namanya juga manusia ya, ada aja kan, ketika kita lagi marah, lagi kesel, ada yang ngotel ya, sehingga kita ribut ya kan, seperti itu. Atau beda lagi kan Batak apa, sorry, dengan suku yang berpikiran keras misalnya. Oh itu kalau ini kan bikin emosi kan, kita udah capek kerja diomongin yang keras seperti itu ya, ada ribut aja kan, karena prinsip orang berbeda-beda, karena seperti ini ya, ngapain gue seperti ini, kerjaan masih banyak seperti itu, dimarah-marahin kayak nggak punya pri kemanusiaan, ya pasti dihantam tuh, dihajar itu. Makanya perusahaan itu harus memikirkan karyawan dan karyawannya semuanya, yang atasan bagaimana cara memberikan pendapat ya, bagaimana memberikan perintah ya, bagaimana cara memberikan agar tidak terjadi konflik seperti itu. Misal kalau minta tolong tuh, atau ketika ada performa pekerja yang kurang karena dia fresh graduate masih baru, masalah ditunjuk-tunjuk, dimarah-marahin ya, jangan seperti itu. Jadilah kita bijak ketika kita jadi atasan ya. Maaf, kalau mengerjakan ini tuh seperti ini ya, supaya lebih cepat dan kamu tidak terbebani, kamu tidak menjadi terasa capek ya, seperti itu. Hanya seperti ini diajarin ya kan. Terus lagi ketika kita minta pertolongan, maaf bisa tolong ambilin itu, tolong ambilkan itu, beda lagi kan, tolong ambilkan itu, oh iya, pasti seperti itu. Jangan seperti kita tuh raja, atasannya terus seperti raja, jangan seperti itu. Kita sama manusiawi, kita sama satu derajat, yang membedakan hanya jabatan tidak jadi masalah, kita harus sama rata teman-teman ya. Apalagi ya ini menghindari konflik itu ya kayak gitu, apalagi ketika ada perusahaan yang lalai, artinya yang mau mengalami kebangkrutan, dan di sisi lain kita harus membayar karyawan ya. Nah di situ kita harus bisa menyelesaikan konflik, pastinya ada konflik, pastinya ada yang nanya kapan gajian kan, gini, jadilah demo dan sebagainya. Makanya dari atasannya santai gini, kasih keterangan dia, kasih tahu kondisi perusahaan yang sekarang seperti itu. Terus dikumpulkan dulu sebenarnya terima kasih kepada karyawan yang telah datang. Kami dari perusahaan A ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kita semua yang telah aktif dan bekerja di perusahaan ini. Saya sampaikan perusahaan kita sedang tidak baik-baik saja karena ada kendala di pandemi ini, sehingga perusahaan sekarang lambat laun menurun drastis, sehingga saya ingin memberitahukan bahwasanya perusahaan tidak sedang baik-baik saja. Makanya dari situ ketika ada persoalan telat gaji dan sebagainya, kami mohon maaf. Dan jika rekan-rekan semua ingin menanyakan hal ini ke atasannya, silahkan tanyakan saja, karena mereka akan memberikan pendapat, memberikan informasi mengenai ini. Dan kami mohon kerjasamanya untuk selalu berkontribusi, selalu bekerja sama untuk perusahaan ini, supaya perusahaan ini bisa mengalami kemajuan kembali. Seperti itu, kan enak. Udah ada informasi ini, gak ada informasi, gaji telat dan sebagainya, ya konflik jadinya, rame jadinya. Ya seperti itu, menghindari konflik resolution ya. Sini ada contoh, dia lagi rapat, dia konflik. Rapat ini artinya dia tidak disetujui pendapatnya, ya kan? Ya jadinya kesal dong orang. Dia tidak bisa manage konfliknya. Misal ketika saya berpendapat untuk promosikan A kita butuh berapa juta, untuk pertama untuk bayar televisi atau periklanan, kedua di Google AdSense, ketiga di
uh, di media massa ya, itu. Nah, ketika dia, maaf, saya tuh setuju dengan Anda, karena karena saya promosi lebih baik dengan cara to the point, ke masing-masing, face to face ya. Kalau face to face kata orang itu, kita pertama butuhkan banyak uang, karena tim marketingnya dia harus berkeluyuran kemana-mana. Berapa yang kita harus keluarkan uang untuk itu? Pertama buat bahan bakar ya, bensin itu, kendaraan, operasional dan sebagainya. Berapa? Kalau cuman ini, maka tuh debat itu. Saya nggak setuju. Wah, ramai itu kan. Makanya jadi kita harus bisa menyelesaikan masalah dengan hati-hati. Oke, kita harus tenang juga. Oke. Jika pendapat saya nggak dihargai di sini, ya udah. Ya udah, saya udah memberikan ide saya. Terima kasih. Dan jika Bapak-bapak tidak setuju dengan ide saya, silahkan hiraukan. Terima kasih. Kita aja udah kelar. Jangan jadi ribut karena pendapat beda pendapat seperti itu. Ya, supaya tidak menghasilkan demonstrasi. Kalau udah demo kan rame banget. Kapan gaji saya dibayarkan di sini? Kapan saya masuk kerja? Misal seperti itu. Ya, oke. Itulah 6 skill yang wajib kita apa? Yang wajib kita asah ya. Ini itu soft skill ya. Pertama, conflict resolution atau bagaimana mengatur diri agar tidak terjadi konflik. Time management, bagaimana mengatur waktu. Ya, ini soft skill ini biasanya udah tertera di kehidupan kita ya. Ada orang itu kan ada yang sudah keras ya, udah keras gitu kan. Ada yang keras kepala, maksudnya di conflict resolution itu sulit untuk orang keras kepala itu. Makanya ya kayak batu aja di atas air hujan ya, semakin lama akan makin hancur. Nah, sekarang time management. Nah, ketika kecil juga kita udah terbiasa time management, kapan waktunya sekolah, kapan waktunya istirahat, kapan waktunya pulang ya, kapan waktunya mengaji di rumah, kapan waktunya istirahat, tidur siang, itu time management. Ya kan? Sejak kecil kita udah diajarkan kolaborasi bersama rekan kerja ya. Kolaborasi bersama rekan kerja ini kita juga udah tertanamkan ketika kita waktu kecil ya. Bisa waktu sekolah, pas kita kerja kelompok ya. Bermain bola ya kan, yang sifatnya kerjasama. Public speaking, nah ini juga biasanya udah ada ya, udah menjadi kodrat di kehidupan kita sejak kecil. Public speaking ya, kita pandai berbicara kan, ngomong ngoceh aja gitu kan ya kan, karena public speaking itu tidak mudah teman-teman. Ketika kita di dalam di depan umum itu kan kadang grogi, kadang seperti apa. Tapi kalau udah terbiasa ketika kecil ya, si anak udah mempunyai soft skill ya, public speaking ya, kita akan mudah. Ketika kita belajar pidato, ceramah, kita akan bisa menyesuaikan. Open komunikasi ya, ini juga udah dari kecil kita udah terbiasa ya, kita harus membuka komunikasi dengan satu arah ya, dan kelompok. Satu arah dengan orang tua, dengan teman, dengan kakek kita, atau komunikasi dengan individu dan kelompok. Misal apa? Individu dengan kelompok ini misalnya adalah anak dengan orang tuanya, kedua orang tuanya, itu kan kelompok. Atau komunikasi dengan kelompok ya, misal apa, ketika lomba ya kan, komunikasi dengan kelompok lomba cermat di sekolah ketika SD dan seperti itu ya. Itu akan terbiasa kita terbiasa bicara ketika ada orang baru juga. Ketika ada orang baru pastinya kita tanya, jangan kita lari. Apalagi ketika ada saudara datang mau menanyakan di mana sih, lari ya, nggak ada. Waduh, dia main dia kemana gitu ya. Oke.
Yang terakhir kita mengulas ke belakang adalah critical thinking ya, berpikir kritis. Nah, kita juga udah diajarkan berpikir kritis sejak kecil. Nah, contohnya apa? Contohnya ketika kecil kita bermain kan, ya kan? Petak umpet ya, berpikir kritis tentang petak umpet. Contohnya seperti apa? Ketika petak umpet itu sembunyi-sembunyian kan, ya. Berpikir kritis. Bagaimana si A ada di manakah dia ya kan, pastinya seperti itu ya, kita penasaran, jadinya kita cari, menggali, atau kita sudah bisa belajar membuat patung-patungan dari tanah liat. Nah, itu pun karena kita berpikir kritis. Saya pengen bikin ini ya, bikin apa, bikin patung dari tanah liat. Tentunya dia berpikir kritis, dia memiliki rasa penasaran, dan jadilah hasilnya. Ya, kalau masih kecil ya, masih pemula ya, dari nol ya, mungkin prosesnya itu ya lambat, ya kan? Ya, maksudnya lambat itu hasilnya jelek dulu, ntar tahap 2 agak bagus, tahap 3 agak lebih baik lah ya, tahap 4 bagus, dan sebagainya, seperti itu, karena ada tingkatannya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan mengenai 6 skill yang wajib ada di sistem pelatihan dan pengembangan karyawan. Terima kasih, tetap semangat untuk kita semua. Mari upgrade diri kita supaya lebih baik lagi, lebih baik kembali, lebih baik lagi, karena skill yang baik adalah skill yang diasah. Terima kasih, semangat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.